bahwa ya tidak ada kita yang tahu ya apa yang kita akan lakukan, apa yang kita akan lakukan esok hari. Tidak ada pula di antara kita yang tahu di mana dia akan meninggal dunia. Maka orang-orang yang beriman tentu kalaupun dia berencana, berwacana, maka dia mewacanakan, merencanakan sesuatu yang baik. Ya, kalaupun dia bepergian, maka dia akan pergi ke tempat-tempat yang baik pula. Sehingga ketika ajalnya menjemput, maka dia dalam keadaan berada di posisi di tempat yang mulia. Maka kita sering ke masjid, ya, kita menjauhi tempat-tempat maksiat, ya, tempat-tempat judi, minuman keras, karaoke yang mungkin tidak ada faedahnya bagi kita. Ya, kita jauhkan dengan harapan ya ketika kita meninggal dunia kita tidak sedang berada di tempat-tempat yang penuh dengan maksiat tersebut. Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa klik subscribe di channel Tafakur Video ya, dan aktifkan tanda loncengnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa akhlaqina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwan, akhwat, muslimin, muslimat dimanapun kita berada, bersyukur kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah Jalla Jalaluh masih memperkenankan kita untuk mampu bernafas. Allah masih perkenankan mata kita untuk tetap mampu menatap. Allah masih berikan kita nikmat untuk bisa ruku dan sujud. Mudah-mudahan nikmat usia ini benar-benar kita mampu maksimalkan, kita pergunakan dalam rangka bertaqarrub dan dalam rangka menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga pula hendaknya tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam pula kita kepada beliau dengan sama-sama mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikhwan dan akhwat, muslimin muslimat, sahabat Tafakuh Channel dimanapun kita berada, insyaallah pada kesempatan waktu yang mulia ini sama-sama kita akan menggunakannya untuk meneruskan ya, pengajian kita membahas ya buku Kematian yang Indah dengan Husnul Khatimah ini, dengan harapan ya dalam rangka mempraktekkan al-ilmu qabla al-amal, yaitu untuk kita berilmu terlebih dahulu sebelum kita beramal. Mudah-mudahan butiran-butiran nasihat yang ada di buku ini mampu menjadi motivasi bagi kita, mampu menjadi penuntun bagi kita untuk kemudian bisa mengikhtiarkan ya sebuah akhir kehidupan yang sangat indah, yaitu kematian dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Tafakuh Channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas ya tentang beberapa bab. Yang terakhir yaitu kita membahas tentang kondisi ya, atau situasi keadaan seseorang yang sudah menginjak atau sampai pada usia tua. Kita sampaikan bahwa orang yang sudah tua itu maka ya nunakkisu fil khalqi, Allah kembalikan dia pada kejadiannya yang pertama, yaitu lemah fisiknya,
lemah tubuhnya, terbatas kembali pandangan matanya, sudah terkena dengan rabun, telinganya tak lagi mampu mendengar dengan jernih, ya, bahkan untuk berjalan pun butuh dipimpin, dipapah dan seterusnya. Itu adalah kondisi-kondisi yang akan dialami oleh orang-orang yang sampai pada usia atau periode tua ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang mantala umruhu wa hasuna amaluh. Kalaupun Allah izinkan kita untuk berusia panjang, mudah-mudahan kita termasuk orang yang panjang usianya serta baik pula hendaknya amal perbuatannya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menjabarkan, menjelaskan, mengurai ya tentang korelasi atau hubungan antara hari tua dan datangnya ajal. Nah, apakah di sana ada hubungan antara hari tua dan datangnya ajal seseorang? Sahabat Tafakkur Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sebelum kita nanti menjelaskan tentang korelasi ya, atau mungkin hubungan antara hari tua dan datangnya ajal ini, maka menarik ya kalau kita sudah jabarkan pada waktu yang lalu tentang makna hari tua ini, ranks usianya dari sekian tahun ke sekian tahun, maka kita perlu juga definisikan dulu makna ajal ini ya, perlu kita dudukkan dulu makna ajal. Nah, kalau kita merujuk kepada kamus ya yang dikarang oleh Ibnu Manzur atau ensiklopedia atau kamus besar yaitu Lisanul Arab, maka secara etimologis makna ajal ini ditulis atau didefinisikan sebagai ya ghayatul waqti fil mauti wa waqtu hululid dain atau wal ajalu muddatus syai'. Bahwa makna dari kata ajal itu adalah ghayatul waqti ya, tempo waktu ya, fil maut, tempo waktu datangnya kematian seseorang. Atau juga secara bahasa makna ajal juga waktu hululid dain, yaitu tempo waktu ya untuk seseorang membayar hutangnya. Atau yang lebih umum lagi wal ajalu muddatus syai', bahwa ajal itu adalah durasi atau tempo sesuatu atau suatu perkara. Nah, ikhwan akhwat azanillahu wa iyyakum jami'an, itu secara etimologis. Adapun secara terminologis atau istilahan, maka makna ajal ini adalah bisa disebut sebagai inqita' ya, putusnya ya, putusnya hubungan atau putusnya kepengurusan ruh manusia terhadap jasad ya. Jadi ketika sudah terputus ya antara ruh dan jasad, maka ketika itu orang disebut dengan meninggal dunia. Nah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih lanjut lagi sama-sama juga kita akan menjelaskan tentang ya makna ajal ini dari perspektif Al-Quranul Karim. Karena kalau kita baca Al-Quran ya bukan sekali ya, tapi beberapa kali kita akan mendapatkan istilah atau kata ajal dipakai dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama yaitu Allah menggunakan kata ajal ini yang maknanya adalah habis ya tempo usia manusia. Sebagai contoh Allah berfirman dalam surah Al-Munafiqun ayat ke-11, Allah berfirman wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang idza jaa ajaluha, kalau memang ajalnya sudah tiba, ajalnya sudah sampai. Jadi yang pertama bahwa ajal itu artinya adalah berakhirnya tempo atau waktu usia seorang manusia. Yang kedua yaitu kata ajal yang bermakna ya waktu pembayaran atau pelunasan hutang. Sebagai contoh kita membaca dalam surah Al-Baqarah ayat ke-282, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu
idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Ya, Allah menyeru, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bermuamalah ya secara tidak tunai, tadayantum, atau kalau kamu berhutang ya, ila ajalin musamma, terhadap waktu tempo yang telah ditentukan untuk kita kemudian membayar, melunasi hutang tersebut, faktubuh, maka hendaklah kamu menuliskannya. Artinya apa? Bahwa kalau kita berhutang atau terkait dengan hutang piutang ini perlu ada, yaitu menuliskannya, tulisannya, berapa yang kita berhutang, berapa nominal angkanya, kapan jatuh tempo pembayarannya, maka itu perlu ditulis. Ya, kenapa? Karena memang hutang ini wajib untuk kita bayar, sekalipun dalam syariah bahwa orang yang memberikan hutang tersebut sungguh diberikan ganjaran yang besar kalau kemudian dia merelakan, mengikhlaskan untuk tidak dibayar ya hutang yang ia berikan. Tapi bagi orang yang berhutang maka wajib baginya untuk melunasi hutangnya tersebut. Bahkan seseorang yang meninggal dalam keadaan syahid sekalipun, kalau dia belum melunasi hutangnya, maka dia akan tertangguh urusannya. Demikianlah begitu pentingnya bagi orang yang berhutang untuk kemudian melunasi ya, atau menyelesaikan urusan hutang piutangnya. Adapun yang ketiga, yaitu makna ajal yang Allah pakai, yang mana dia merujuk kepada tempo, waktu ya, sebuah peradaban ya, atau sebuah umat, sebuah kaum. Allah mengatakan walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, bahwa setiap umat ya, setiap peradaban itu ada batasnya, ada ajalnya. Kalau ajalnya sudah sampai maka peradaban itu akan hancur. Satu kaum, satu umat itu kalau sudah sampai ajalnya maka dia akan berganti dengan umat yang lainnya. Nah, ini adalah kata ajal yang maknanya adalah tempo ya, berakhirnya suatu umat, suatu kaum ataupun suatu peradaban. Nah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lagi makna ajal itu yang merujuk kepada usia ya, semua perkara, yaitu usia makhluk. Sebagai contoh Allah berfirman, yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa sakhkhara syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma. Ya, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing daripada makhluk Allah itu berjalan menurut waktu yang telah ditentukan. Nah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari demikian banyak pemakaian kata ajal ini, tentu yang menjadi fokus kita yaitu ajal yang bermakna ya berakhirnya tempo ya kehidupan seseorang di permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, itu adalah makna ajal. Jadi secara umum ajal itu adalah berakhirnya tempo waktu seseorang di permukaan bumi ini. Adapun secara istilah maka ajal itu adalah ketika berakhirnya ya kepengurusan ruh terhadap jasad fisik manusia. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah, lalu apa kemudian korelasi antara hari tua dan ajal manusia? Nah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hubungannya adalah bahwa ketika orang sudah menginjak usia tua, katakanlah mungkin 50 tahun, 60 tahun atau 70 tahun. Pertanyaannya adalah, apakah kemudian ajalnya semakin dekat atau semakin jauh atau masih jauh? Ya, pasti jawabannya adalah ketika orang sudah 50, 60, 70 ataupun 80 tahun, pasti ajalnya sudah sangat dekat sekali. Kenapa? Karena memang umat Nabi Muhammad SAW itu usianya berbeda dengan umat-umat yang terdahulu. Ya, jadi umat Rasulullah SAW ini, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dikatakan a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum may yajuzu dzalik. Jadi kata Rasulullah, a'maru ummati, bahwa umur
usia dari umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma bainas sittin ila sab'in, yaitu hanya berkisar antara 60 tahun sampailah ke 70 tahun. Ya. Wa aqallu, dan sedikit sekali yang kemudian melewati batas itu. Sedikit yang lebih usianya 70 tahun, 71, 73. Artinya bahwa kalau dibuatkan sebuah data, dikalkulasikan atau mungkin dibuat persentasenya, maka orang yang melebihi usia 60 sampai 70 tahun ini jumlahnya relatif lebih sedikit dibandingkan dengan orang yang meninggal dalam rank usia atau sebelum usia tersebut. Nah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi isyarat yang sangat jelas bahwa orang kalau sudah tua maka itu artinya dia sudah sangat hampir dengan datangnya kematian, ya. Ajalnya sudah semakin dekat. Maka itu adalah di antara korelasi yang paling jelas, ya, antara orang yang sudah berusia tua dan dengan datangnya ajal seorang manusia. Artinya apa? Bahwa ketika orang sudah tua maka sudah pasti ajalnya semakin dekat. Tak mungkin lagi orang yang sudah 50 tahun masih diberikan usia sampai 50 tahun. Sangat jarang sekali kita mendengar orang usia 100 tahun, 110 tahun, itu jarang sekali. Ya, yang kita sering dengar ya orang meninggal usia 50, ya 55 atau 60, 63 dan seterusnya. Dan bahkan tidak sedikit yang meninggal bahkan pada usia belum sampai ke 40 ataupun 50 tahun. Maka di sini orang-orang yang sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang sudah menginjak usia ini, maka fokusnya, pikiran, tenaganya itu memang harus kepada ya penyambutan, ya malakul maut, yaitu malaikat maut yang pasti akan datang untuk menjemput nyawa kita. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi tentu lagi-lagi ini bukanlah menjadi sesuatu yang dipahami bahwa orang hanya akan meninggal apabila usianya sudah 60 ataupun 70 tahun. Tentu tidak. Kenapa? Karena memang ajal itu tidak mengenal angka usia. Tidak mengenal orang itu kecil, balita, bayi, remaja, dewasa, tua, pikun, tidak. Ya, bahwa yang namanya kematian itu bisa datang ya kepada siapapun jua tanpa perlu yang namanya proses sakit tahunan, tanpa perlu harus tabrakan, kecelakaan, eksiden, tanpa perlu harus tua dulu, bahwa kematian itu bisa datang kepada siapapun dimanapun jua. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Luqman, tepatnya ayat ke-34, apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada." Ya, "Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada." Tidak ada satupun jiwa ya manusia yang tahu apa yang kelak ia yang kelak akan lakukan pada esok harinya. Tidak ada satu jiwa pun, satu manusia pun yang tahu apa yang dia akan lakukan esok hari. Adapun yang namanya rencana ya atau wacana itu sesuatu yang bisa kita persiapkan, tapi tidak ada yang mampu ya dengan pasti meyakinkan, menjamin bahwa dia akan melakukan A, B, C pada keesokan harinya. Ya, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Ya, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada seorang pun jiwa yang tahu ya di mana dia akan meninggal dunia. Bi ayyi ardin tamut, pada tanah yang mana dia akan meninggal dunia, di kampungnya kah, di perkotaan kah, di masjid kah, di rumahnya, jatuh di kamar mandi kah, di tanah haram ketika umrah atau haji kah? Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada orang yang tahu di tanah mana dia akan meninggal dunia. Innallaha alimun khabir, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengisyaratkan bahwa ya tidak ada kita yang tahu ya apa yang kita akan lakukan esok hari. Tidak ada pula di antara kita yang tahu di mana dia akan meninggal dunia. Maka orang-orang yang beriman tentu kalaupun dia berencana, berwacana, maka dia merencanakan sesuatu yang baik. Ya, kalaupun dia bepergian maka dia akan pergi ke tempat-tempat yang baik pula.
sehingga ketika ajalnya menjemput maka dia dalam keadaan berada di posisi di tempat yang mulia. Maka kita sering ke masjid, ya, kita menjauhi tempat-tempat maksiat, ya, tempat-tempat judi, minuman keras, karaoke yang mungkin tidak ada faedahnya bagi kita. Ya, kita jauhkan dengan harapan, ya, ketika kita meninggal dunia kita tidak sedang berada di tempat-tempat yang penuh dengan maksiat tersebut. Nah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada satupun di antara kita yang tahu apa yang kelak ia akan lakukan besok harinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan pula dalam Al-Qur'an, "Wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah." Jangan sekali-kali seorang di antara kamu itu mengatakan inni fa'ilun dzalika ghadan. Ya, bahwa aku sungguh akan melakukan akan melakukan ini dan itu pada esok harinya. Tapi apa yang perlu kita lakukan? Illa ayyasha Allah. Kenapa? Karena rencana-rencana kita itu tidak akan mungkin terjadi kecuali dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita berencana, sebagai contoh diajak oleh saudara kita, sahabat kita ke suatu tempat menghadiri suatu acara yang itu belum terjadi atau sesuatu yang kita rencanakan untuk esok atau lusa atau tahun depan, maka orang-orang yang beriman senantiasa lisannya berzikir, menggantungkan rencananya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengatakan insyaallah. Ya, insyaallah kalau ada umur, kalau ada usia, saya akan hadir, saya akan datang, kita akan bertemu, kita akan ini dan itu. Nah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ayat tadi menjadi jelas bagi kita bahwa yang namanya kematian itu adalah sesuatu yang sangat misteri. Ya, tidak ada jaminan bahwa orang yang sehat, segar, bugar, termasuk kami yang sekarang mungkin sedang menyampaikan, ya, firman-firman Allah Subhanahu wa taala, akan tetap sehat, akan tetap hidup, ya. Berapa banyak para pendakwah, para dai ketika berkhutbah di mimbarnya lalu kemudian 2 menit berikutnya dia terjatuh dan meninggal dunia. Berapa banyak orang yang bahkan sedang berolahraga meninggal di lapangan futsal, di lapangan bola. Berapa banyak orang yang duduk-duduk di rumah di depan televisi sekalipun ternyata Allah juga mengambil nyawanya. Artinya bahwa tidak ada kita yang tahu di tanah mana kita akan meninggal dunia dan di hari apa kita akan meninggal dunia. Maka pastikan bahwa kita senantiasa berada di setiap waktu dalam kebaikan dan kita berada di setiap tempat-tempat yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka berakhirnya ajal, ya, atau habisnya tempo waktu muddatus syai' itu adalah sebagai sebab sebenar, ya, kematian seseorang. Jadi seseorang itu meninggal dunia ya karena Allah ingin dia meninggal dunia dan karena memang sudah sampai ajalnya. Jadi tidak mesti orang itu meninggal dunia harus sakit dulu, ya. Tidak mesti orang yang meninggal itu harus eksiden dulu. Tidak, ya. Yang namanya orang yang meninggal dunia itu bisa dia kaya, bisa dia, ya, miskin, bisa dia dokter, bisa juga dia sebagai seorang pasien, bisa dia orang kampung, bisa dia orang kota, bisa dia adalah penguasa, bisa dia rakyat jelata, siapapun, ya, pasti akan datang kepadanya yang namanya kematian. Dan semuanya itu sesuai dengan kehendak dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Ali Imran 145. Nah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam surah Az-Zumar ayat ke-42 Allah juga berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun.
Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan nyawa orang yang sudah sampai waktu yang ditentukan kepadanya. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang mau berfikir. Nah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya sebagian ulama juga mengatakan bahwa tidur itu juga adalah kematian, ya. Kematian yang kecil. Kenapa? Karena kita juga mendapatkan ada orang yang tidur sama dengan kita, tapi ketika dibangunkan paginya tidak ada respon. Tidak lagi bergerak tubuhnya, bahkan kalau kita pegang kakinya sudah mulai dingin. Ya, kenapa? Karena Allah ambil nyawanya ketika dalam keadaan tidur. Jadi ada orang yang tidur, lalu kemudian Allah ambil nyawanya, tidak dikembalikan lagi, maka dia meninggal dunia. Ada yang Allah kembalikan lagi, maka dia pun terbangun dari tidurnya. Maka pastikan ketika tidur itu kita dalam keadaan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca ayat kursi, ya, membaca 3 qul, ya, membaca doa sebelum tidur, ya, beristighfar, ya, dan juga bisa dengan membersihkan, ya, mengibas-ngibaskan tempat tidur kita sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga seandainya, ya, bahwa kita meninggal dunia dalam keadaan tidur itu kita meninggal dunia dalam keadaan terbaik, ya. Kita membaca doa, kita membaca Al-Quran, membaca ayat kursi, kemudian kita sempurnakan pula dengan berwudu terlebih dahulu, sehingga ketika memang kita meninggal dunia, kita dalam keadaan, ya, bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita meninggal dunia bahwa kalimat-kalimat terakhir yang terlafaz dari lisan kita itu adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengatakan walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun, bahwa, ya, setiap umat itu memiliki ajalnya. Ketika ajal itu datang, la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa, ya, dicepatkan, tidak pula bisa untuk diundur. Nah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka, ya, dengan sama-sama tadi kita menjabarkan, menjelaskan tentang hubungan, ya, hari tua dan ajal ini menjadi jelas bagi kita bahwa ketika orang sudah menempuh usia tua, maka ajal sudah sangat-sangat dekat dengan dirinya. Maka jangan lagi ada istilah orang yang tua masih sibuk dengan televisinya, masih sibuk dengan permainannya, masih sibuk sekedar nongkrong-nongkrong di kedai kopi, masih sibuk dengan jalan-jalan, ya. Lakukanlah perkara-perkara yang positif, perkara-perkara yang menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sudah tua maka fikirannya fokus kepada bagaimana dia meninggal dunia dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan membaca Al-Quran, dalam keadaan berzikir, dalam keadaan salat tahajud, salat duha, atau mendirikan salat wajib, dalam keadaan senantiasa bersuci. Maka upayakan kita senantiasa menjaga wudhu kita dalam keadaan bersuci. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu, ya, di bumi mana kita akan meninggal dunia dan di saat apa kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa dekat kepada kebaikan, mudah melakukan kebaikan, mudah melakukan ketaatan, dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari segala bentuk maksiat, segala bentuk mungkarat, segala bentuk, ya, perbuatan yang mendatangkan mudarat bagi kita, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita istiqamah untuk tetap melakukan ketaatan, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang meninggal dunia sedang melakukan ketaatan, sedang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dirizkikan pula kepada kita untuk mampu at-talaffuz, ya, mengucapkan atau melafazkan kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah di penghujung hidup kita di muka bumi ini hendaknya. Amin ya rabbal alamin.
Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, khilaf dan salah karena kelemahan kami pribadi. Jazakumullah wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.